Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juharia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video aksi nyata dari tugas modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siang hari ini kita akan sama-sama nanti akan mendengarkan penyampaian tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Juharia sebagai salah satu calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan ini. Untuk itu, mari kita ikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan penyampaian diseminasi ini kita akan menambah wawasan kita bagaimana cara menciptakan budaya positif yang baik di sekolah ini, baik itu budaya tentang kebersihan, budaya tentang tata tertib siswa, budaya tentang cara dia berbicara, bergaul, dan sebagainya. Tentunya saya mengharapkan setelah diseminasi ini tidak hanya sekedar penyampaian saja, tentunya kita harapkan ada tindak lanjutnya. Kita mulai dari kelas yang paling kecil, nanti wali kelasnya tolong dibuat semacam kesepakatan kelas yang sifatnya mengikat, yang sifatnya tidak memberikan sanksi yang seperti peraturan, tetapi yang menjadi kesepakatan. Jadi berikan dia keleluasaan bagaimana penyampaian mereka, kita sebagai fasilitator, sebagai wali kelas, kemudian kita catat, kemudian kita buatkan semacam baliho atau papan yang kita tempel di kelas masing-masing, sehingga anak nanti terbiasa. Setidak-tidaknya dia akan membaca apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka dulu bersama. Misalnya dia ribut, apa konsekuensinya. Jadi setidak-tidaknya dia berlatih untuk mengendalikan dirinya sehingga tidak berbuat semau sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan kelas itu nanti diimplementasikan yang lebih besar ke dalam peraturan-peraturan sekolah. Saya kira hanya itu saja yang ingin sampaikan. Yang jelas setelah wawasan kita tentang budaya positif ini nanti bertambah, mari kita laksanakan, mari kita implementasikan banyak sedikitnya di kelas dan di sekolah kita. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita ikuti acara ini dengan baik, dan kepada Bu Juharia kami persilakan, dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai tugas saya modul 1.4 untuk program pelatihan guru penggerak, yaitu saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9.
Salawat bering salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan perbanyak salawat kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini seperti judul diseminasi modul 1.4 ini yaitu budaya positif di sekolah. Nah, ada beberapa poin nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini adalah tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas dari 4 komponen yang saya bacakan tadi. Nah, tentu saja kaitannya budaya positif itu pasti ada dengan tujuan pendidikan yang disampaikan atau menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ada yang tahu apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Oke, baik. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai pendidik seyogyanya kita menuntun bukan menuntut. Kita pendidik dianalogikan sebagai seorang petani ataupun pekebun, di mana anak didik merupakan tanaman yang ditanam di kebun tersebut. Kita bisa mengelola tanah, kemudian memupuk agar tanaman itu tumbuh subur, namun kita tidak bisa mengubah kodrat dari tanaman tersebut. Kalau kita tanam padi, tentu saja akan menjadi padi, tidak bisa kita ubah menjadi jagung atau tanaman yang lain. Begitu juga kita sebagai pendidik, kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Kita hanya menuntun kodrat yang ada pada mereka, namun bukan kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Itu adalah maksud dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kaitannya dengan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu, apa sih budaya positif? Jadi ini adalah budaya positif. Nilai, keyakinan atau kebiasaan yang kita tumbuhkan pada murid nantinya agar murid itu bisa bertanggung jawab, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? Ada? 6 atau 5? Yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, suka nyanyi dulu. Apalagi? Mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Satu lagi, berkebinekaan global. Oke, baik, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih.
Lanjut, konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya, disiplin positif. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian restitusi posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep utama budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti akan kita bahas di selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini ada game Try Open It. Ya. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Jadi saya meminta Bapak Ibu untuk bermain peran games Try Open It. Nah, yang satu A dan yang satu B. Yang A ini mempunyai benda yang berharga dalam tangan, kemudian yang B mencoba untuk membuka, boleh tadi ya, membujuk, menghardik, bahkan memberi imbalan ya, agar terbuka. Bisa nggak? Oke, Bapak Ibu bisa minta tolong coba untuk kepalkan tangan. Pak Habibie, Pak Habibie yang kepalkan tangan, Pak Ajis yang mencoba untuk membuka. Ini Bu Yusra yang mengepalkan tangan, Ibu Fatwa yang buka. Lanjut, Bu Suci A, Bu Heti B, Bu gantian boleh nih. Ibu Murni dan Ibu Puspa. Boleh. Ayo coba, dicoba. Bu Murni yang mengepalkan tangan, boleh. Atau Bu Murni yang buka, boleh. Kritikin kan? Ayo boleh dicoba, kira-kira bisa nggak terbuka? Nggak bisa. Bisa karena ya. Ayo dicoba, diusahakan gimana caranya biar terbuka yang B. Kalau dikelitiin bisa kan? Dibujuk ya, dibujuk. Oke, terbuka? Bisa? Bagaimana Pak Bibi terbuka? Bagaimana caranya terbuka tadi? Saya nanti dikasih uang katanya. Oh, oke. Kalau Bu Yusra gimana kira-kira Bu Yusra? Diajak membongkar rahasianya. Terbuka lah ya. Terbuka. Oke, Bu Suci. Terbuka nggak kira-kira? Nggak terbuka. Belum ya. Belum berhasil membuka. Bu Murni dan Bu Puspa. Terbuka dibayar juga ya, sama ya. Bu Titin, nggak ada kawannya ini. Baik, terima kasih. Jadi itu games Try Open It. Nah, ya apa kaitannya? Psikiater dan pendidik William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikenal sebagai choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu selama ini yang ada dalam pikiran kita ya, ilusi. Bagaimana caranya agar orang menuruti keinginan kita? Tadi ada yang dibujuk dengan diberikan uang, ada yang diancam akan dibongkar rahasia, ada yang tidak terbuka, kemudian ada yang disogok duit dikasih imbalan ya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah tadi ya, berdasarkan games kepala tangan tadi ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak mau membuka bisa nggak terbuka? Kalau nggak mau membuka bisa nggak terbuka? Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena sejatinya kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Iya, pada diri kita sendiri kontrol itu sebenarnya. Dan kesalahan atau kesesaran itu tercipta sebenarnya kalau kita mencoba memaksa orang lain untuk mengikuti atau mengubah pola pikir sesuai yang kita mau, padahal mereka tidak mau. Nah, berikut ini siapa semuanya yang memiliki kontrol? Nah, ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ya nggak Bapak Ibu? Selama ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau kita memandangnya sebagai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh tadi ya, Pak Bibi buka, padahal Pak Ajis berpikir, saya udah berhasil nih. Padahal Pak Bibi punya tujuan tadi. Apa tujuannya? Uang atau imbalan tadi ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya atau teori pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi saya jumpa di Bu Yusra ini. Dibujuk gagal, diancam, ya kan? Berhasil dia. Oke, kemudian di sini teori kontrol pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol atau teori pilihan, model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah atau tidak ada yang menang. Lanjut. Nah, kesemuanya itu tentu saja ya tujuan kita membicarakan tentang merdeka. Selama ini makna siswa merdeka belajar gitu. Apa sih merdeka gitu. Nah, merdeka dalam pandangan kita apakah sama dengan merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara? Nah, berikut ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itu yang namanya merdeka. Jadi selama ini menurut kita merdeka bebas melakukan apa saja. Ternyata merdeka itu adalah intinya mandiri ya. Mandiri, kita bisa mengontrol diri sendiri. Itu makna merdeka sebenarnya. Nah, disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makna disiplin itu adalah sebenarnya belajar. Gitu.
Kalau selama ini disiplin harus gitu, patuh. Nah, padahal sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar. Nah, pengertian disiplin positif itu apa? Nah, sekarang kita bahas ya. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Sebenarnya makna disiplin positif itu ini Bapak Ibu. Nah, ini ada disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dengan ancaman yang ada dalam praktiknya melibatkan perilaku komunitas efektif antara guru dan murid. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kira-kira masih ngapain ini? Masa ngapain ini Bapak Ibu? Masa ngapain Pak Habibie? Kira-kira? Itu masa kesepakatan. Kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya aturan sekolah itu biar tidak menimbulkan paksaan harus ada kolaborasi antara, kalau di kelas tentu saja kita sebagai guru dan juga siswa. Apa yang akan kita buat, kita bicarakan bersama agar sama-sama apa tadi nyaman dan bisa bertanggung jawab atas aturan atau atas kesepakatan yang dibahas atau nanti dibuat. Nah, ini dia akan lebih efektif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori ini oleh Jenny Gosen 1998. Lanjut, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini ya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tentu saja kalau perilaku manusia atau perilaku siswa kita tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Pada teorinya, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain mengenai dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama ada survival, kemudian ada freedom, ada fun, ada belonging, dan power. Apa itu survival? Survival adalah bertahan hidup. Freedom, kebebasan. Fun, iya, kesenangan. Belonging, cinta, kasih sayang. Ya, power, kekuasaan. Begitu juga dengan perilaku manusia. Tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Apa yang kita sebut dengan kesalahan, apa yang kita sebut dengan perilaku yang menyimpang, yang salah, mungkin bisa jadi ya Bapak Ibu, kita harus mengkaitkannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Begitu juga siswa kita, perilaku mereka kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia berikut. Nah, ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Ibu Fatwa, kira-kira menurut Ibu, ya, apa yang pertama ya? Apa yang akan Ibu Fatwa lakukan kalau menghadapi kasus seperti ini? Doni tadi sering minta bekal makan siang temannya ya. Apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian apa alasan Doni kira-kira melakukan hal tersebut? Ya Bu. Yang pertama yang saya lakukan menanyakan kepada Doni apakah dia tidak membawa bekal sehingga dia memaksa untuk mengambil makanan temannya. Yang kedua, mengapa dia melakukan itu? Alasannya apa? Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Fatwa. Satu lagi lah mungkin Bu Heti ini. Kalau menurut saya si anak tadi kita panggil, dia tanyain kenapa dia memaksa temannya tadi ngambil bekalnya tadi. Mungkin dia tidak dibekali orang tuanya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fatwa dan Ibu Heti, luar biasa sekali ya. Bu Heti nggak langsung sama Bu Fatwa nggak langsung, berarti nggak langsung Doni lari push up gitu ya, nggak ya? Berarti Ibu sudah tepat ya, menanyakan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Doni penuhi. Berarti tadi sudah pas Bu Heti dan Bu Fatwa tadi ya. Tanyakan dulu. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti di situ kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Survival ya. Di situ ingin bertahan. Dia lapar, nggak ada makanan, berarti maksa kawannya gitu ya. Daripada dia sakit perut, mungkin alasannya itu ya. Lanjut, teman Doni jadi perhatian. Berarti kebutuhannya adalah love and belonging. Jadi mungkin Bu, saya pengen apa? Pengen diperhatikan kawan. Nah, itu berarti dia kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah love and belonging. Lanjut, Doni hanya iseng saja karena senang melihat wajah temannya yang kesal. Ada nggak yang kita jumpai seperti anak-anak kita ini Bu? Banyak, cuma iseng aja biar kawannya kesel ya. Berarti kebutuhan fun atau kesenangannya Pak sudah jadi hobi ya. Oke, kesenangan berarti anaknya ini pengen senang-senang dia ya. Lanjut, Doni merasa senang karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti di situ kebutuhan power atau kekuasaan. Dia pengen diakui di kelas itu. Kalau kawannya udah menuruti dia, artinya dia berkuasa, ya kan? Lanjut, Doni merasa bosan karena selalu dibekali dengan makanan yang sama. Bisa jadi setiap hari dibawakan Indomie aja ya, tempe aja ya. Dia kan pengen variasi gitu ya, pengen yang lain. Jadi kebutuhan di sini adalah freedom atau kebebasan. Nah, semua perilaku dari Doni tentu saja yang kita bahas tadi pada khususnya dan kita semua pada umumnya dan siswa kita memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk menghindari ketidakadilan atau hukuman. Lanjut, itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru yang tepat, motivasi internal. Nah, inilah tujuan dari budaya disiplin positif. Kita harus menumbuhkan
motivasi internal yang ada pada diri siswa kita. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada suatu saat, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Di sini Pak Seno bukan Pak Ajis ya. Oh iya. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada pertanyaan yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju tidak? Silakan dijawab Bapak Ibu. Setuju tidak? Tidak. Ada yang setuju? Kalau tidak, kenapa tidak setuju? Mengapa? Yang jelas tidak setuju gitu Pak ya? Iya. Kenapa kira-kira tidak setuju Pak? Karena dia mempelajari hal yang lain. Karena dia mempelajari hal yang lain. Pelajaran itu ya, menambah juga pelajarannya. Berarti kan dia melakukan bukan apa yang dijelaskan sama gurunya, tidak mengamati, dia melakukan yang lain. Perhatikan yang lain, iya. Karena peralihan pandangan. Peralihan pandangan ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak Ajis. Tadi yang setuju kayaknya Bu Murni. Kenapa Bu Murni? Setuju tadi ya? Jadi langsung buku anak tadi. Mengapa? Mengapa? Enggak, itu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Pak Seno pada saat itu menggerakkan teman-teman Iva menertawakan. Iya, Pak Seno guru matematika ya. Waktu saat dia ngajar Iva nggak perhatikan. Nah, ketika ditegur malah jatuh tasnya, pulpennya, malah disuruh maju. Temannya ketawa karena dia jawabnya tergagap-gagap ya. Setuju kenapa Bu? Bukan mau menghukum dia, tapi mau cari tahu kenapa seperti itu. Berarti setuju dengan tindakan Pak Seno yang buat Iva tadi maju ya Bu ya? Iya, bukan mau setuju menertawakan Kalau dia. kawannya nggak setuju untuk ditertawakan. Oke Bu, terima kasih luar biasa sekali Bu. Dan sekarang kita lihat lagi. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Oke. Karena nggak serius waktu belajar. Konsekuensi karena tidak serius waktu belajar. Ada yang lain? Oke, jadi konsekuensi sekarang kita akan lihat apakah itu konsekuensi atau hukuman. Hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa ya, hukuman atau konsekuensi. Ini tindakan guru. Kemudian kita akan pilih hukuman atau konsekuensi sebelum kita akan bahas selanjutnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, sekarang apa itu hukuman dan yang mana konsekuensi dan restitusi? Hukuman yang selama ini kita anggap itu patuh gitu ya. Hukuman itu ada kaitannya dengan identitas gagal. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti kasusnya tadi Pak Seno dan Iva. Kira-kira menyakitkan nggak itu Bapak Ibu? Menyakitkan memang nggak secara fisik ya, tapi psikis ya. Berarti dia tergolong hukuman ya. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi
Restitusi merupakan pilihan. Bisa dapat gambaran Bapak Ibu. Jadi kalau satu yang menyakitkan harus terjadi sifatnya spontan, satu arah ya berarti. Contoh, kita aja yang mau dia maju, jawab, stop gitu. Spontan dan satu arah sifatnya. Sedangkan kalau konsekuensi biasanya sebelumnya mungkin sudah ada dulu ya. Kalau kamu nggak nulis, nanti apa tadi? Kamu lari lapangan 10 kali. Sebelumnya sudah kita bicarakan dulu. Itu konsekuensi karena dia nggak nulis, lari lapangan dulu. Nah kalau restitusi itu pilihan, merupakan pilihan. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang restitusi. Apa nanti bedanya dengan hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak pada jangka waktu yang panjang. Panjang dia, karena dia spontan satu arah, bisa menjawab beban. Tadi kalau Pak Seno tadi psikisnya ya, bisa jadi nanti sampai tamat pun dia masih teringat. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman korban, serasa ya, korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, nih ya, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Lanjut, kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervise terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapannya mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu ya. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak menjadi atau membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga antara hukuman, konsekuensi atau restitusi, kira-kira untuk penerapan budaya positif yang mana Bapak Ibu yang pas? Restitusi. Nah, salah satunya membentuk keyakinan kelas. Yakin berarti percaya ya Bapak Ibu ya. Keyakinan yakni suatu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ini manfaat keyakinan kelas yang kita buat. Jadi tadi di awal ya sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, masing-masing kita membuat kesepakatan. Nah, nanti dijadikan keyakinan kelas. Karena dari keyakinan kelas ini mereka akan sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa ada nilai kebajikan apabila mereka mengerjakannya. Apabila ada kebajikan, nilai kebaikan yang mereka dapat apabila mereka mengikuti dari keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan.
lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu tidak mutlak itu seumur hidup atau itu selama mereka di kelas, bisa berubah. Iya. Tidak baku, bisa ditinjau kembali. Masih sesuai nggak dengan keadaan kelas waktu itu, gitu ya. Jadi bisa ditinjau. Dan satu lagi, dalam membuat keyakinan kelas tadi ada di situ dibuat positif, artinya Bapak Ibu, kalau positif tentu saja kalimat positif yang kita gunakan. Kalimat positif, artinya positif itu kalimat yang tidak ada kata tidak atau jangan ya. Jangan datang terlambat, bisa kita ubah menjadi datang tepat waktu gitu. Nah, luar biasa Pak Habibie. Kemudian jangan mencoret-coret meja, kita ubah bisa menjadi bagaimana Bapak? Keyakinan kelasnya. Jangan dicoret. Tadi kan harus positif. Iya. Menjaga, bagus, luar biasa, menjaga kebersihan meja dan kursi. Bisa, luar biasa Ibu Murni. Bu Titin ya, Bu Titin dan Bu Murni luar biasa sekali ya. Kolaborasi yang luar biasa. Menjaga kebersihan kelas, termasuk mungkin meja, kursi. Nilai kebajikannya apa yang ada di situ? Kebersihan. Nilai kebajikan kebersihan. Atau kita bisa tambahkan nilai kebajikan. Setiap siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, sekolah kalau lebih luas. Ya, berarti nilai kebajikannya ada tanggung jawab, ada kebersihan. Itu maksudnya nilai pembentukan keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada saat kita membuat kesepakatan bersama antara kita sebagai guru dan murid. Dan tadi tidak baku ya Bapak Ibu, bisa ditinjau lagi, ditinjau ulang masih sesuai atau tidak. Restitusi posisi kontrol guru. Nah, tadi kita sudah membahas restitusi. Nah, apa sih restitusi gitu ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini oleh Golson 2004. Selanjutnya ada juga masih Golson ya pada tahun 1996. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Jadi kolaboratif, tidak sepihak. Karena kalau tadi hukuman atau konsekuensi bisa sepihak kan, hukuman sepihak dari kita aja sebagai guru. Tapi restitusi itu kita melibatkan kita dan juga siswa mencari pemecahan masalah yang dihadapi siswa agar mereka bisa memecahkan masalah sendiri dan kedepannya mereka akan bertanggung jawab. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Kira-kira sebagai guru nanti kita bisa refleksi, kita sebenarnya pada posisi kontrol mana selama ini, gitu ya. Nah, yang pertama posisi kontrol penghukum. Kalimat yang sering diutarakan, patuhi aturan saya atau awas, ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Atau kalimat 4L, ya. Lo lagi gitu ya. Kemudian hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif.
Murid bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini akibat dari kalau kita penghukum ya, posisi kontrol penghukum, bisa jadi nanti efeknya akan seperti itu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Bagaimana sih kalau posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Nah, ini kalimat yang sering diucapkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Atau mungkin kalimat lain, kamu gak kasihan ya sama ibu ya? Ibu udah capek-capek datang ke sini gitu ya. Atau diamlah nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah gitu kan. Itu termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Mungkin hasilnya ya Bapak Ibu, mungkin murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaan. Sebenarnya ini yang lebih berbahaya ternyata ya Bapak Ibu. Kasihanlah Bapak Ibu guru merasa bersalah dia ya. Nanti bangga Bapak. Berarti tadi kalau itu kebutuhan apa yang dia dapat? Kesenangan ya, fun. Penguasaan juga masuk di situ, udah menguasai bapak ibu gurunya dia. Lanjut. Posisi kontrol teman. Selain penghukum, pembuat merasa bersalah, dan ada lagi posisi kontrol teman. Kalimat yang sering diutarakan, ayolah bantu, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hasil dari posisi kontrol kita sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Suruh gurunya aja yang kerja Pak ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya posisi kontrol ini Bapak Ibu, kalau kita terapkan sebenarnya bukan hanya saja kita sebagai guru. Kalau dalam berkeluarga bisa kita sebagai orang tua dan anak. Posisi mana yang kita terapkan selama ini pada anak kita sendiri gitu kan. Kalau teman, nah mungkin nanti kedepannya anak kita akan sulit untuk mengambil keputusan. Iya, karena selalu dibantu. Nanti kan dibantu sama makku, bapakku ya kan. Lanjut, posisi kontrol pemantau. Kalimat yang sering diutarakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini pemantau. Murid memahami hasilnya Bapak Ibu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kalau kita sebagai pemantau ini, ya Bapak Ibu, kalimat yang sering kita utarakan dan juga hasilnya. Nah, dari posisi kontrol itu ada satu posisi kontrol yang terakhir. Iya, sebagai manajer. Kalimat yang sering diutarakan, apa yang kita yakini? Ini biasanya kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Kemudian hasilnya, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Ya ini ya. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah
dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu saja dengan bimbingan guru. Jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol itu kira-kira yang mana yang paling tepat kita terapkan, Bapak Ibu? Manajer. Berarti kalau kita sudah bisa menerapkan manajer, ini luar biasa sekali. Ini yang perlu kita asah dan kita gali lagi, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita berefleksi ya, kita mungkin menempatkan kita sebagai posisi penghukum, pemantau, teman atau pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu posisi apa yang selama ini? Kalau Bapak Ibu sudah tadi melihat ya, menyaksikan apa yang tadi dari slide tadi dan mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan? Manajer, berarti luar biasa Pak Wibi sebagai manajer. Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu yang sering? Penghukum, marah-marah tadi ya, marah-marah tadi, penghukum ya. Tadi sudah tahu ya efeknya, mungkin dendam dia ya, dicegahnya kita di jalan, hukum. Itu efek terburuk. Bisa jadi mungkin efek kalau mereka tidak menunjukkan kekerasan, mungkin bisa dilampiaskannya dengan yang lain, bisa jadi ya. Dan itu bisa kita temui di sekolah kita juga. Kalau mereka ditempatkan kalau kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum. Nah, ini ada video teori kontrol. Bapak Ibu mungkin bisa melihat nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat berada di mana Bapak Ibu kira-kira. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh video tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 ya. Nah, kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu kita terapkan agar memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri murid? Motivasi manajer ya. Nah, dalam menerapkan motivasi sebagai manajer ini ada langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi.
Nah, ini disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, biasanya penerapannya bisa kita buat dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang kita bisa lakukan dalam menyelesaikan masalah siswa. Dengan tadi peran kita sebagai dalam posisi kontrol sebagai manajer. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia membuat suatu kesalahan, dia tidak langsung dicap sebagai yang paling bersalah selama dia di sekolah gitu ya. Ini restitusi ciri-cirinya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, berikut ada video contoh penerapan dari segitiga restitusi. Bisa. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang turut sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, itu tadi simulasi dari 3 rangkaian segitiga restitusi yang bisa kita laksanakan. Tadi seperti yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi masalah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Selanjutnya, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, tanyakan kapan dan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita melaksanakan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita bisa langsung praktis ya kalau ada masalah di sekolah kita ya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mewakili mungkin satu orang. Terima kasih atas kesempatannya Ibu narasumber. Luar biasa materi yang disampaikan pada siang hari ini. Jadi saya ingin bertanya mengenai apa perbedaan antara kesepakatan yang kita buat dengan peraturan sekolah. Itulah kami dari dulu nanti dapat ilmu itu, dulu dapat menyampaikannya. Terima kasih Pak Habibie. Apa perbedaan antara peraturan dan kesepakatan? Apa ini kira-kira perbedaannya Pak Ibu? Dari penjelasan tadi bisa kita tangkap nggak? Aturan ya, dari kata atur. Jadi kalau perbedaannya antara aturan dan kesepakatan bisa dilihat dari kolaboratifnya atau membuatnya. Kalau kesepakatan tidak hanya satu orang saja yang membuat, tapi dia kolaboratif. Namanya sepakat. Pasti dia ada kedua belah pihak. Sedangkan aturan dia dibuat di satu pihak dan biasanya secara umum ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Habibie. Ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan, silahkan. Beda konsekuensi dengan hukuman. Beda konsekuensi dengan hukuman. Tadi belum dapat Bu Murnia. Apa kira-kira bedanya tadi dari Bapak Ibu, konsekuensi dan hukuman? Kalau hukuman bersifat searah, spontan dia. Kalau konsekuensi mungkin sebelumnya sudah kita bicarakan dulu. Terlambat lari 15 menit. Sudah ditentukan di awal, itu konsekuensi. Ada kontraknya. Pejo terlambat lari ke lapangan 3 kali. Hukuman atau konsekuensi? Kalau dia waktu itu baru dibicarakan terlambat langsung suruh lari, itu hukuman. Tapi kalau sebelumnya, nanti kalau pelajaran saya Pejo terlambat lari ya, itu konsekuensi. Kira-kira itu perbedaannya umurnya. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kesediaannya dalam kegiatan ini. Banyak mungkin kekurangan daripada kelebihan yang saya sampaikan, dan semua itu sekali lagi ya terima kasih saya ucapkan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sama-sama kita tergerak dalam suatu kebaikan, bergerak juga untuk melaksanakan, kemudian menggerakkan orang lain untuk melaksanakannya. Jadi saya rasa semboyan itu bukan hanya untuk guru penggerak, tapi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Priscilla, guru dari SMP 5 Negeri Balai-Jaya. Setelah mengikuti diseminasi oleh Ibu Juharia selaku calon guru penggerak, yang setelah ini semoga saya dapat menerapkan posisi kontrol sebagai posisi manajerial. Kemudian setelah mengikuti diseminasi ini juga mulai tahu apa itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas bersama MEM. Selanjutnya saya ingin mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat bersama.